Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dengan terbuka dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Giliran diuji pengetahuan Bibelnya nol. Gak ada pengetahuan sama sekali. Baru disebutkan Yohanes 14 masih mencari. Artinya apa yang kau pelajari selama kau jadi Kristen? Apa? Halo, semangat malam. Halo, selamat malam, Abang. Malam juga. Dari Kristen, Abang? Dari Islam, Bang, saya. Oke, ada yang mau disampaikan? Silakan. Ya, nggak ada sih, Bang. Cuma mau nonton doang. Oh iya, salam kenal kalau gitu ya. Iya, Bang. Oke, baik-baik kita semuanya sehat-sehat selalu. Isiin turun ya, Bang. Makasih, makasih. Ini turun gimana? Ini turunnya gimana, Bang? Ya, sabar ya. Oke, sip. Semangat malam. Selamat malam kakak. Malam. Dari Kristen. Aku Islam. Mau bertanya, tapi wawasan saya kurang. Iya. Saya membawa suami dari Hindu, agama Hindu. Terus? Cuma kita masih masing-masing agama. Dia selalu menanyakan ke aku, Neng, kalau hidayah itu dijemput, apa Allah yang ngasih kita hidayah? Coba papi pakai baju dulu. Papi yang nanya ke abangnya, biar lebih. Gak apa-apa ya, Abang? Iya. Aku izin, biar Silakan. suami saya yang ngomong. Silakan. Dan ya, kemarin ini suami saya sudah beres disunat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan dia kekeh pengen masuk Muslim. Gak tahu kenapa, kayak kalau ngedenger suara ngaji, ngedenger lantunan kalau ngedenger lantunan azan atau apa, dia tuh kayak nangis. Masya Allah. Coba Iya. papinya duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bang, salam kenal lah Bang ya. Salam kenal, Bang. Siap. Ya, ya yang seperti yang
sampaikan sama istri saya. Kalau untuk hidayah itu kita yang cari atau Allah yang memberi, yang ngasih gitu. Baik, pertanyaan yang bagus. Jadi kalau kita berbicara mengenai hidayah, jadi hidayah itu adalah kelembutan hati manusia yang didukung oleh berdayanya akal kita sebagai manusia. Makanya pola yang digambarkan oleh kita sebagai manusia itu kan senantiasa diberi akal untuk mengetahui hal-hal yang belum kita ketahui. Ya. Jadi terkadang kita merasa tabu untuk membaca kitab agama saudara-saudara kita, padahal potensi itu ada pada diri kita. Nah, artinya bahwa bagaimana cara kita menjemput hidayah? Ada. Yang pertama kita harus meyakini bahwa ada Tuhan, itu dulu. Karena kita tidak mungkin ada kalau tidak ada yang menciptakan. Yang menciptakan inilah yang disebut Tuhan. Lalu dengan kekuatan berpikir kita akan menelaah Tuhan itu hakikat pencipta memang ada berapa entitas? 1, 2, 3 atau seperti apa? Nah, akal kita akan menghantar kita mengatakan bahwa tidak mungkin Tuhan itu 2. Karena kalau Tuhan itu 2, maka akan terjadi 2 kehendak. Kalau ada 2 kehendak, maka alam semesta ini bisa hancur dalam sedetik saja. Apabila Tuhan yang satu berkehendak adanya bencana, yang satu berkehendak jangan ada bencana. Berarti mutlak, absolut harus entitas ini cuma satu, tunggal. Kita setuju dulu di situ. Kemudian, ketika kita mengetahui bahwa Tuhan itu ada, kita kudu wajib mengetahui apa yang diinginkan terhadap kita oleh Tuhan tersebut. Nah, jadi hidayah itu kita lihat dengan pola yang ada. Semua agama akan mengatakan agama saya benar. Hindu benar, Islam benar, Kristen benar, Buddha benar. Lalu bagaimana membedakan antara mana yang paling benar? Kitab suci masing-masing punya kitab suci. Tuhan masing-masing punya Tuhan. Maka satu-satunya kunci untuk mengetahui manakah yang paling benar itu adalah akal. Maksudnya gimana? Agama mana yang rasional? Itu dulu. Agama mana yang rasional? Ya. Kalau kita sudah sampai pada titik ini dan sudah menemukan jawabannya, ya, kita melangkah dong masuk ke situ. Itulah hidayah. Ya kan gitu. Contoh nih Bang, contoh. Ketika Al-Quran mengatakan Qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu satu. Anda percaya Tuhan itu satu? Ya. Allahus Samad, Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatu. Saudara percaya kita bergantung kepada Tuhan, alam ini tergantung kepada Tuhan? Ya. Lam yalid walam yulad, Tuhan tidak punya kartu keluarga, tidak punya anak, tidak punya tante, tidak punya opung, tidak bersilsilah, tidak diperanakkan dan tidak beranak. Anda percaya? Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara, yang sama, yang seimbang dengan Tuhan. Percaya? Tidak ada yang setara dengan Tuhan. Ya sudah, Anda sudah Muslim itu. Ya, gini, manggilnya saya apa ini? Mas apa? Abang? Bang Zuma. Oh ya, Bang Zuma. Ya itu dah maksudnya kan. Kalau untuk dari apa namanya? Kalau untuk dari pribadi saya kan, kalau di Bali khususnya di Bali Hindu, di Hindu Bali maksud khususnya, kalau ada pagi anak cowok kan susah untuk keluar dari keyakinan kan gitu ya. Iya. Kan kalau saya justru saya yang agak menentang di sini di keluarga. Menentang itu bukan gimana, dibilang saya nanti kuatlat lah, nanti kamu nggak ada yang ngurus lah. Jadi pikir yang saya tangkap itu kok pola pikirnya seperti itu Bang, gitu.
maksudnya itu namanya kepercayaan kan nggak bisa dipaksa bang ya. Kalau namanya kepercayaan bang ya. Apalagi kalau saya jujur dari dulu itu memang dari lingkungan, dari lingkungan juga saya kebanyakan yang Muslim. Jadi sedikit tidaknya saya paham. Sedikit tidak kayak seperti tahun puasa kemarin. Alhamdulillah full puasa. Masya Allah. Cuma kan istilahnya gini bang, kalau dibilang istri bilang kan, walaupun kamu itu puasa, jadinya apa namanya? Kalau belum masuk muslim kan memang nggak dapat pahala ya bang nggak ya. dapat gitu katanya kan istilahnya. Iya. Mubazir jadi. Jadi itu dah kalau dibilang untuk apa namanya udah mantap gitu, saya yakin udah mantap. Cuma jalannya itu yang saya belum gini, belum paham gitu bang. Iya kan belajar Kayak gitu, pelan-pelan. bang. Iya, jadi kita masuk sekolah itu bang, tak nunggu pintar dulu baru masuk. Masuk dulu, setelah daftar baru belajar. Nah di sana kita naik kelas, kadang tinggal kelas, naik kelas, sampai kita lulus. Itu dia masalahnya. Karena di bumi ini, kalau dalam ajaran agama Islam hanya ada 2 kelompok manusia itu. Ya, fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah. Sekelompok manusia sudah pantas mendapatkan petunjuk. Siapa mereka yang menggunakan akal sehat? Dan sekelompok lagi dari mereka itu sudah pantas menjadi sesat karena mereka tidak beriman, tidak menggunakan akal. Nah, kalau saudara saya ini sudah sampai pada petunjuk itu, ya tinggal disahkan aja. Syahadatain, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Bersaksi tidak bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Udah selesai. Kesaksian kita itu harus benar-benar kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kalau kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, berarti seluruh perintah Allah harus kita jalankan. Larangannya usahakan kita tinggalkan. Karena kita bersaksi nih. Kapan kita tidak melaksanakan perintahnya, berarti saksi kita diragukan. Kan begitu? Nah, jadi kalau hanya ada 2 kelompok. Yang pertama adalah manusia yang ingin diatur oleh Tuhannya. Yang kedua adalah manusia yang tidak ingin diatur oleh Tuhannya, tapi mau diatur oleh makhluk. Tidak mau diatur oleh Tuhan, tapi dia rela diatur oleh makhluk. Contoh, mereka yang melakukan ritual-ritual agama yang tidak berdasar terhadap wahyu dari langit. Buatan sendiri, buatan nenek moyang. Dia tidak tunduk kepada penciptanya, tapi tunduk kepada makhluk. Itu bang. Jadi kita manusia itu hanya ada 2. Yang pertama adalah Muslim, yang kedua adalah kafir, kufur. Muslim berserah diri kepada Tuhan, kufur menutup diri terhadap Tuhan. Tuhan kan cuma satu tuh. Mereka mengatakan, aku juga bertuhan. Tunggu dulu. Kalau Tuhanmu masih setara dengan makhluk, itu bukan Tuhan, tapi ciptaan Tuhan yang Anda tuhankan. Seperti itu bang. Makanya saya katakan tadi, agama boleh mengklaim dirinya paling benar, imanku paling benar, agamaku paling benar, tapi lihat akalnya. Yang kedua adalah lihat kitab sucinya bang. Bagaimana mungkin sebuah kitab suci bisa dikalahkan oleh akal manusia kalau itu dari Tuhan? Tuhan itu maha tahu. Yang ada, akal manusia harus selalu berada di bawah. Kitab suci itu harus selalu di atas. Artinya apa? Ketika ada pencapaian yang diterima, yang ditemui oleh akal, Al-Quran, kitab suci sudah lebih dulu mengetahui. Bukan akal manusia lebih tinggi daripada kitab sucinya, sehingga ini direvisi setiap saat. Sedikit-sedikit direvisi. Kenapa? Karena pengetahuan manusia bertambah. Ini tidak, ini monoton. Maka direvisi, dikoreksi, diperbaiki, dikoreksi, direvisi. Itu bukan kitab suci, itu kitab yang dianggap suci dan itu bukan dari Tuhan. Kalau ilmu Tuhan, perkataan Tuhan, firman Tuhan tidak akan pernah bertentangan dengan ilmu, tidak akan pernah bertentangan dengan akal manusia, dan tidak akan pernah ketinggalan zaman. Tidak hanyut ditinggal oleh kemajuan manusia. Akan selalu berada di atas. Setinggi apapun pengetahuan manusia, setinggi apapun ilmu yang sudah diketahui,
Kitab itu, firman Tuhan itu harus tetap berada di atas posisinya. Makanya kitab suci Al-Quran itu tidak pernah berubah meskipun satu titik. Kenapa? Karena belum ada pengetahuan di atas muka bumi ini yang mampu merubahnya. Tetap saja dia di atas. Ditemukan sidik jari, sudah ada di Al-Quran. Ditemukan ada sungai di bawah laut, sudah ada di Al-Quran. Ditemukan langit tak bertiang, sudah ada dalam Al-Quran. Ditemukan bagaimana kemudian proses embrio, sudah dulu di Al-Quran. Jadi ngapain dirubah? Al-Quran sudah pada tahu itu. Ilmuwan apapun yang ditemukan, Al-Quran sudah ada. Berbeda dengan kitab yang manusia buat. Semakin modern, kitabnya semakin ketinggalan. Kenapa? Karena ini buatan manusia, bukan Tuhan yang membuatnya. Maka itu salah satu di antara beberapa metode untuk menemukan hidayah. Kalau sudah paham sampai situ, waktu yang Anda lalui besok dengan Bang Suma itu sama. Jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, sama-sama kita lalui. Bedanya, saya ibadah kepada Tuhan, Anda masih mencari Tuhan. Saya lewati hari esok, hari Jumat dengan kualitas penyembahan kepada Tuhan, Anda masih mikir-mikir. Saya sudah mengumpulkan harta untuk akhirat, Anda baru mencari kerja. Saya sudah kerja, saya jadi direktur, Anda masih melamar-lamar mana ini mana. Padahal akal sudah sampai kepada kebenaran bahwa Tuhan itu satu, tidak ada Tuhan selain Dia. Tuhan itu tak beranak, Tuhan itu tempat meminta, tak serupa dengan apapun Tuhan itu. Tetapi Anda masih dalam kebingungan. Padahal dengan bercermin, abang saudaraku, dengan kita ngaca, kita melihat susunan wajah, alis, mata, hidung begitu indah. Itu Tuhan sudah titip pesan bahwa aku yang membuatmu. Al-Quran surah Qaf ayat 16, Fussilat ayat 53. Aku yang membuatmu. Bercermin, lihat dirimu, maka engkau akan sampai kepadaku. Itu. Ada dua rumah yang kita tinggali. Rumah yang sekarang dan rumah yang akan kita pergi. Rumah yang mana yang akan kita perbaiki? Sementara ini kita akan tinggalkan. Sudah pasti rumah yang akan kita tuju yang akan kita perbaiki. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23, suami yang mampu memimpin istrinya menjadi wanita soleha akan bersama dengan anak-anaknya, orang tuanya, cucunya masuk ke dalam jannah, mereka berbahagia kekal di sana. Ini tidak ditemukan di agama manapun. Kalau di agama lain saya belum pernah menemukan bahwa nanti di surga bersama dengan anak-anaknya, bersama dengan istrinya di dalam kehidupan yang kekal bahagia sebahagia-bahagianya. Itulah Islam. Jadi kalau kita mampu menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, anak-anak kita, maka kehidupan dunia ini hanya sehari istilahnya. Di sanalah kehidupan suami istri yang kekal selamanya. Cinta istri, bawa ke surga bang istrinya. Cinta anak, sayang ke anak, bawa ke surga. Dengan cara apa? Didik mereka untuk tunduk berserah diri kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuh. Gak perlu kita melihat Tuhan, gak perlu. Untuk apa Tuhan dilihat? Gak perlu. Kalau kita melihat Tuhan itu bukan iman lagi, sama seperti ini sisir. Apakah kita beriman kepada sisir? Enggak. Tapi apakah kita percaya ini sisir? Percaya. Nah, kalau kita melihat Tuhan berarti statusnya percaya. Wajar kalau kita taat. Tapi yang disebut iman, kita mentaati Allah tanpa melihatnya, itu iman. Tidak perlu angkat tangan saja. Allahu Akbar. Duhai Engkau yang maha besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Dikau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami memohon dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kita hanya mengucapkan, tidak perlu kita melihat, tetapi kita sadar kita sedang berhadapan dengan Sang Pencipta alam jagat raya yang maha besar, yang melihat kita dan menyaksikan kita. Itu udah cukup bagi kita umat Islam. Kita nggak perlu melihat Tuhan. Tuhan yang melihat kita, Tuhan yang melihat hati. Tuhan kita maha mendengar, Tuhan kita maha melihat. Maka Tuhan kita bukan makhluk. Yang mendengar makhluk, yang melihat makhluk.
Tapi yang namanya bukan makhluk, dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Itulah Islam. Makanya kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kata Quran, Fussilat ayat 53, aku menyatakan eksistensi keberadaanku, kebesaranku, kekuasaanku melalui segala penjuru dan pada diri manusia. Aku menyatakan keberadaanku melalui segala penjuru. Kau lihat siang dan malam, pasti kau akan mengatakan ada yang mengaturnya. Itulah aku. Kau lihat ikan di lautan, setiap hari jutaan manusia mengambilnya dari lautan, tapi tidak habis isi lautku. Kau harus berpikir bahwa akulah yang menyediakan itu untukmu. Kau panen padimu, ada miliaran ton, triliunan ton padi setiap saat kau panen. Sawahku tidak akan pernah mati, akan aku tumbuhkan padi yang baru. Itulah bukti bahwa aku ada mempersamaimu. Kau hirup udara setiap hari hingga habis oksigenku, bukan? Itulah bukti bahwa aku ada selalu di sampingmu. Kau tidur dengan lelap, kau tidak pernah menjaga jantungmu. Aku yang menjaga denyut jantung dan nadimu. Aku yang mengatur itu semua. Aku ada denganmu, aku bersama denganmu. Bahkan aku lebih dekat denganmu kepada urat lehermu daripada engkau sendiri. Aku yang menghambat pertumbuhan gigimu sehingga tidak tumbuh seperti rambutmu. Aku yang menjaga tulang rusukmu supaya dia tidak melilit di badanmu seperti tumbuhnya kukumu. Aku, bukan engkau. Itulah bukti bahwa aku ada. Terus apa bukti kesyukuranmu akan semua itu? Wahai hambaku, sujudlah, tunduk beribadah kepada aku. Itu aja. Itulah Islam. Itulah Islam, Bang. Jadi kita nggak ada ruang untuk bermaksiat. Di belakang istri kita nggak berani maksiat, karena Tuhan kita maha melihat. Di belakang suami kita nggak berani bermaksiat, takut sama Allah. Berbeda dengan tetangga, Tuhannya ada di dalam ruangan, Tuhannya ada di dinding. Ketika dia keluar dari ruangan itu bebas. Kalau kita enggak, Tuhan kita meliputi alam semesta, tak ada ruang bagi umat Islam untuk bermaksiat. Itu Islam yang benar-benar muslim, berserah diri kepada Tuhannya. Bahkan untuk sekedar mandi telanjang aja malu, karena mereka sadar Tuhanku maha melihat. Malu aku telanjang mandi dilihat oleh Tuhanku. Subhanallah. Itu indahnya di Islam, Bang. Jadi hidayah apakah dijemput? Ya, kita menjemput hidayah ketika Allah sudah memberikan hidayah itu. Farikan hada wa farikan haqqa. Sudah pantas orang itu mendapatkan petunjuk karena mereka beriman, mereka berakal, mereka menggunakan akal. Pantas mereka mendapatkan petunjuk. Saya kira begitu, saudara. Ya, si fakir ini, si miskin ilmu ini mencoba untuk memberikan sedikit wejangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan. Apa namanya, kalau untuk untuk syahadat. Kalau untuk syahadat itu prosesnya gimana, Bang? Apa bisa minta tolong abangnya untuk nuntun saya, apa saya harus kemana gitu? Boleh. Kalau mau di sini boleh, syahadat di sini boleh. Disaksikan 15.000 mata memandang. Di YouTube saya juga ada ribuan orang memandang dan akan mengaminkan doa. Allahu Akbar. Subhanallah. Kita syahadat di sini, Dinda. Allahu Akbar. Tolong tuntun suami saya. Baik. Baik, kita sama-sama syahadat. Saya panggilkan guru kita untuk mendoakan. Beliau insya-Allah doanya diijabah. Dinda Dio atau Ustaz Tata ada di bawah monitor, silakan. Di sini ada adik kita mau bersyahadat, Masya Allah. Silakan Dinda Dio, Ustaz Dio atau siapapun di bawah. Mohon untuk mendampingi beliau dengan doa. Sabar ya, sabar Dinda ya. Saya ada guru kita. Saya suka kalau beliau berdoa. Masya Allah, Subhanallah. KTP api mana? Saya di sini bukan mencari apa ya, ibarat bukan mencari teman-teman. Saya di sini bukan mencari muka atau pengen terpandang ini gitu. Tapi memang benar adanya kalau suami saya Hindu.
Di mana KTP-nya? Itu di tas. Nanti KTP-nya dikirim ke kita ya. Kita buatkan sertifikat mu'alaf sebagai legalitas hukum. Ini Hindu. Kemana balikin kamera tuh? Digimanain balik kamera tuh? Caranya balik kamera tuh gimana? Digimanain caranya bang? Kalau balik kamera tuh bang? Sebentar dek, sebentar. Tekan. Nanti aja katanya nanti. Atau kan lewat DM aja bisa bang nanti bang. Boleh, lewat DM kirim. Nah jangan di spill nanti gini. DM. Iya. Oh iya DM aja. Tunggu ya. Tunggu teman-teman kita undang Tapi guru kita, ustadz kita. Nomornya itu. Jangan. oh, nomornya tuh. Hindu kelihatan nggak sih? Nggak ya? Nanti di giniin aja. Di DM aja. Nggak kelihatan ya? DM. Ya kita yakin kok, nggak percaya kok. Kita percaya. Sabar ya. Oh iya. Ya nanti di DM ya Bang Juma. Siap. Berarti kalau misalkan maaf ya Bang, aku kalau banyak nanya. Kalau Iya, nggak apa-apa. umpama kan kemarin ini teh aku nikah masing-masing agama. Berarti kalau setelah dia udah jadi muslim, aku harus nikah lagi. Ulang nikah apa gimana bang? Ya boleh nikah ulang lagi. Nggak apa-apa. Untuk menghilangkan keraguan-raguan kan. Oh Tapi iya, nanti iya. kita dengarkan guru kita untuk penjelasan beliau. Sabar ya. Iya Bang Juma. Ya, Masya Allah. Sebelumnya udah pernah dengar komal ini atau komal lain yang lintas agama? Nggak pernah. Belum pernah bang. Cuma Kebetulan ngelihat ngelihat di komenan orang coba datengin ke ada tulisan-tulisan gitu Bang Juma penasaran. Iya. Iya, Masya Allah. Saya ini spesialis ribut dengan teman-teman OTN, suka menghujat. Ya gitulah. Padahal tujuan kita itu membimbing mereka, dan alhamdulillah tadi sebelum ade ini sudah ada syahadat lagi. Tadi siang satu keluarga syahadat. Masya Allah. Alhamdulillah. Karena sejatinya mereka itu hanya ke gereja doang dengarkan khutbah. Mereka nggak mendalami Bible-nya. Kalau saya sih gini bang, apa namanya kalau untuk Maaf Dinda. Halo, Assalamualaikum. Dinda bisa ke rumah saya nggak? Oke, baik, makasih. Assalamualaikum. Iya, gimana dek? untuk maksudnya untuk doa gitu kan belajar juga dari istri. Kayak Fatihah sudah alhamdulillah sudah bisa. Terus kalau surat-surat pendek, surat Anas alhamdulillah udah bisa. Kalau untuk sholatnya itu saya yang masih untuk gerak-gerakannya juga masih belum hafal bang. Iya. Pelan-pelan. Nanti kita ada pembimbing kalau mau dibimbing Islam secara pelan-pelan, kita ada kok. Nanti kebetulan beliau yang akan hadir di sini. Nanti bimbing Islam, dasar-dasar Islam. Nanti kalau sudah tahu dasar-dasarnya, kalau memang mau belajar sama kita boleh. Atau ada ustadz yang tinggal dekat rumah juga boleh. Aman kok itu. Ada cerita lucu di balik kemarin Idul Fitri Bang Juma. Ya gimana dek, gimana? Dia teh pengen ikut aku sholat Idul Fitri kan, sholat Id. Nah, habis beli baju koko seperangkat buat sholat dia lah ibaratnya. Terus kenapa aku nggak ikut di barisan kamu gitu, dia bilang. Nggak boleh kan. Nggak boleh. Iya. Beres sholat itu aku ditanya sama imam masjid itu, ini suamimu kah? Kenapa dia nggak diajarin sholat? Dia baru mau mu'alaf kan.
tiba-tiba suami aku tuh sholat di depannya ngelewatin imam di depan imamnya, Bang. Allahu Akbar. Iya. Kan kalau maaf Bang, kalau di Hindu itu kan istilahnya kalau untuk Nyari ibadah tempat. kan nyari tempat tuh kan di mana aja. Kalau di Hindu maksudnya di mana aja gitu kan. Terus juga apa kalau apa nggak apa campur gitulah kalau untuk perempuan sama laki-laki kan campur gitu. Campur. Ya dah sini apa ikut gitu kan biar tahu juga gerak-gerakannya. Nggak boleh campur gitu, istri bilang. Di sana yang cowok-cowok tuh di sana di depanan gitu. Ya udah saya yang paling depan aja gitu sambil lihat di kanan kiri gitu. Masya Allah. Ya, itu kalau saya sih kode alam ya, kelak jadi guru besar di Islam, minimal jadi panutan di keluarga, insyaallah, amin. Assalamualaikum Dinda Tahta. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang. Lanjut Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Dinda, saya ganggu ini, kebetulan ada adik-adik kita ini suami istri dari Hindu, suaminya istrinya muslimah. Alhamdulillah beliau mau masuk Islam. Mohon untuk didoakan sebentar, dikasih petunjuk-petunjuk dan arahannya. Ya siap Gurunda. Oke, baik. Dinda, kita siap untuk syahadat? Boleh ya? Boleh. Oke, baik. Satu tangan, jari kanan telunjuk sebagai simbol tauhid. Jari kanan. Ya, seperti saya nih. Jari kanan gini Bang. Siap. Jadi kosongkan pikiran selain kepada pencipta langit dan bumi. Untuk sementara kita lupakan dulu yang lain. Kita Bismillah. hadirkan keadaan di mana kita sedang berhadapan dengan pencipta kita. Ikhlas tanpa paksaan. Ikuti saya. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Dinda sekarang udah jadi seorang muslim. Masya Allah. Subhanallah. Disaksikan oleh puluhan ribu umat Islam. Allahu Akbar. Tentunya kita sangat terharu ya, seorang suami yang dicintai, beda akidah, tiba-tiba dia menjadi seorang muslim. Subhanallah. Ini adalah momen yang sangat mengharukan dan sesuatu yang akan diabadikan sampai turunan ya, bahwa dulu syahadatnya itu disaksikan oleh banyak manusia yang juga ikut serta mendoakan kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Dinda Tahta, selanjutnya didoakan adik kita ini, semoga mereka bisa bahagia dunia akhirat beserta anak-anak dan turunannya. Amin. Silakan Dinda. Baiklah, terima kasih Gurunda. Mari kita doakan saudara yang baru kita ya. Semoga setelah ini
beliau istiqomah, Amin. juga diberi kemudahan oleh Allah di dalam mempelajari tentang Islam. Juga kita harus mendoakan juga guru-guru kita, terutama Gurunda, Juma, dan juga semua orang-orang API. Semoga oleh Allah diberi kesabaran, kekuatan, ketabahan ya, di dalam menyampaikan kalimat tauhid, dan mudah-mudahan melalui beliau lah dan kawan-kawan beliau semua, melalui beliau banyak orang yang dapat hidayah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'il sayyi'at wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din Amin. wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwil alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir. Oke, sudah Gurunda? Mungkin ada wejangan, Dinda, untuk adik-adik kita ini, Masya Allah. Ya sedikit Ya, silakan. dari kami sebagai juga bawahannya Gurunda Juma ya. Untuk abangku yang baru mualaf, setelah ini mandi besar ya. Kalau dalam Islam itu Rasulullah mensarankan maksudnya mandi besar tuh niatkan gini, niat saya mandi besar ya. Tujuannya itu apa? Bukan hanya untuk membersihkan kotor debu, bukan hanya itu, tapi tujuannya membersihkan seluruh jiwa kita. Ibaratkan kita ini suci semuanya sudah, fitrah, kembali ke fitrah ya, udah tidak ada dosa sama sekali ya. Jadi mandi itu ibaratkan seluruh tubuh ini, ibaratkan kita bersih lahir batin, karena dalam Al-Quran dijelaskan kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang-orang yang kafir, kalau mereka berhenti dari kekafiran, maksudnya mu'allaf, yughfar lahum ma qad salaf, dimaafkan semua dosa-dosanya yang berlalu. Jadi abang ini ibaratkan kertas yang putih ya, tidak ada coretan sama sekali. Karena setiap dosa itu, kata di dalam hadis itu, ibaratkan bintik hitam. Semakin banyak melakukan dosa, semakin banyak bintik ya. Nah, kalau abang ini ibaratkan kain putih atau kertas, tidak ada noda, tidak ada sama sekali. Makanya untuk pertahankan. Nah, kalau kami ini dari lahir karena muslim ya, pasti banyak lah dosa-dosa ya. Nah, caranya ya kami harus istighfar setiap hari gitu. Kalau abang ini putih
Tidak ada noda sama sekali. Makanya pertahankan, jangan sampai melakukan dosa-dosa. Ya. Dan yang kedua, masalah sholat, belajar, ya Bang. Bertahap, santai aja. Tidak langsung harus tahu, enggak. Pelan-pelan. Yang penting saran dari kami itu, yang penting-penting doang. Sholat itu bacaan yang penting tuh, yang penting Fatihah hafal, terus at-tahiyat. Karena nanti ketika sujud itu sunnah bacaan itu, maka dahulukan yang wajib. Ya, kalau at-tahiyatul mubarakatuh, nanti pelan-pelan caranya menghafalkan itu. Misalnya Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, satu dulu. Nanti kalau sudah lancar nambah satu, nambah lagi, lama-lama hafal. Terus misalnya mau sholat, terus tidak tahu baca apa, cukup kata ulama baca subhanallah 7 kali. Jadi Allah. Tapi ini istrinya anu ya, Muslim. jadi enak, belajarnya enak, ya gampang lah. Gimana guru dah? Apa beliau disarankan nikah lagi? Nikah ulang? Ya kalau tidak bersamaan sebenarnya nikah lagi. Ya, karena gini, kalau misalnya ada suami istri, yang satu masuk Islam, misalnya yang laki-laki, maka ditunggu istri ini, yang istrinya itu, apakah dia mau ikut atau tidak. Nunggunya batasnya sampai iddah. Ya, batasan iddah itu ya 3 sucian gitu. Kalau memang tidak mau masuk, maka pisah. Kecuali mau masuk di dalam masa iddah. Iddah itu 3 sucian, anggaplah 3 bulan ya gitu ya. Nah ini kalau memang dapat 1 minggu mau ikut, tidak usah nikah lagi, tidak masalah. Kalau seperti abang ini ya, karena memang udah duluan ya istri, nikah itu gampang udah. Yang penting tidak usah rame-rame, yang penting ada wali, saksi. Terus kan rukunnya nikah itu kan cuma 5. Ada mempelai 2, laki-laki dan perempuan. Terus wali, saksi, ijab kabul, udah itu. Jadi cukup manggil 5 orang itu cukup sudah. Ada walinya ya, atau hakim yang mengakadkan. Terus orang 5 ini cukup sudah, undang ke rumah ya, gitu doang. Jadi mudah, tidak usah seperti orang nikah biasa rame, itu tidak usah. Yang penting sah gitu. Jadi tidak usah dipikirkan masalah nikah itu gampang ya. Jangan dianggap seperti orang di luar kayak ribet karena memang ada walimah apa enggak. Kalau abang ini yang penting nikah saja udah gitu. 4 orang cukup gitu ya. Terus masalah hitan sudah, hitan Sudah. alhamdulillah ya. Pokoknya yang penting sekarang udah kena apa, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, udah ini sudah ada di abang, udah yang lainnya itu gampang sudah ya, pelan-pelan semuanya, yang penting istiqomah. Terus kami saudaranya abang semuanya, Gurunda Juma, kalau ada apa-apa tinggal banyak tim dari Gurunda ini banyak ya, karena organisasi gitu ya. Nah, nanti kalau ada apa-apa gampang lah, butuh apa tinggal hubungin beliau, nanti ada tim yang ngurus-ngurus semuanya. Mungkin itu Gurunda. Iya. Lanjut. Dari saya mungkin terakhir terkait dengan identitas tadi, Dinda nanti tinggal kirim DM biar tim kita buatkan sertifikat, sertakan nomor HP biar nanti saya serahkan ke sekretaris umum untuk dibuatkan sebagai legalitas hukum di negara kita ini. Seperti itu. Siap, Bang. Oke. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada kita semua di sini sebelum rehat istirahat. Saya cuma bisa mengucapkan terima kasih banyak Bang, sama Abang Zuma, sama Abang siapa yang lagi satu ini, banyak-banyak terima kasih sudah diberi saya masukan tentang apa itu Islam, maksudnya dengan apa yang hidayah tadi, penjelasan hidayah tadi, sangat terima kasih. Sampai
gimana ya, gemetar saya tadi dengarnya. Maaf tadi agak emosional sedikit Bang. Sorry, Bang. Alhamdulillah. Iya, nggak apa-apa. Ya. Teman-teman juga. Semua buat teman-teman tadi juga yang menyaksikan, terima kasih banyak doanya juga. Semoga semua dilindungi Ya, sama semoga semua Amin. dilindungi sama Allah. sehat-sehat, Sehat selalu lancar. semuanya. Ya, itu aja sih Bang. Iya, amin. Masya Allah. Subhanallah. Saran saya sekali lagi, kalau bisa mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Kalau bisa Adinda istrinya kalau bisa sedikit-sedikit belajar pakai hijab. Mantap, itu luar biasa. Oh, Pasti makin cantik. siap Bang. Alhamdulillah. Karena hijab itu Nah, Allah Akbar. Karena hijab itu mana hijab tuh? Hijabnya aku di mana? Ada di Di mana? SD. hijab itu mempengaruhi karakteristik janin kita. Siap Bang. Kalau kita menggunakan hijab dengan tujuan ketundukan kepada Allah, anak keturunan kita nanti yang dalam rahim ini itu lembut, mudah untuk diarahkan, mudah untuk dibentuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena ibunya memang sudah tunduk, ayahnya sudah tunduk duluan. Jadi cerminan ketundukan orang tua akan terbias kepada janin. Begitu Dinda. Insyaallah, amin. Amin. Kalian masih muda-muda, Masya Allah. Cetaklah generasi muslim-muslimah yang kuat. Ya. Menjadi tokoh agama dan menjadi tokoh negara. Amin. Amin Bang, amin. Mana kerudungnya? Tanya aku sama Bang Juma. Coba. Ganti anak. Bentar Bang, maaf Bang. Bang Juma boleh nggak ganti anak sekarang, aku yang bertanya, boleh? Iya. Kebetulan ada Suami saya lagi bawain hijabnya. Ustadz kita ada di sini, Adinda Tahta. Jadi kan kalau kata ajaran kita mah, kalau misalnya membuka aib diri sendiri itu nggak baik ya. Allah aja menutupi aib kita, menjaga aib kita. Kenapa kita harus membuka aib itu? Iya. Tapi ini suatu ganjalan buat aku, karena kalau nggak diungkapin itu serasa kayak gimana? Kalau dikit-dikit pasangan ada kesalahan tuh kayak membabi buta gitu loh. Kadang aku emosi, kadang pokoknya apapun yang jadi intinya yang kalau ada masalah sedikit tuh jadi kayak marahnya itu memuncak-muncak gitu loh. Maksudnya ada ini? Iya, saya sendiri. Oh iya. Iya, iya. Nasihat Rasulullah la taqdaba. Gitu ya Dinda ya. Jangan marah. 3 kali diulang oleh Rasulullah. Jangan marah. Karena marah itu jalannya setan masuk. Jadi sebesar apapun masalah, sebisa mungkin kita hadapi dengan tenang. Kalau itu masih masalah keluarga, masalah rumah tangga, ya jalani itu semua untuk mendewasakan. Jalani dengan baik untuk mendewasakan kita menuju kepada yang lebih baik. Gitu. Jadi bukan ke sana, tapi maaf dulu ya. Ya. Aku kan kalau boleh jujur ini, mungkin ini hanya sekedar sharing buat aku sama buat teman-teman di sini juga semua. Kalau ada salah dari ucapan aku minta maaf. Cuma aku mau ngomong kayak gimana ya? Susah harus mulai dari mana aku harus ngomong. Yang jelas, kalau boleh jujur, aku adalah mantan kupu-kupu malam. Dan saat dia hadir, suami aku hadir di kehidupan aku. Dia angkat derajat aku. Dia jahit aku dari dunia hitam itu. Dia memberhentikan aku untuk tidak bekerja seperti itu. Apakah tobatku didengar Allah? Masya Allah. Apakah sholatku diterima Allah lagi? Ayo Dinda, dijawab Apakah Dinda. ibadahku yang kemarin diterima Allah?
Dinda tadi dijawab Dinda. Jadi ini untuk Bunda ya. Di dalam Al-Quran dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim, surat Az-Zumar ayat 553. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Itu loh yang disatuin. Sesungguhnya Allah itu maha penerima maaf jami'ah, semuanya, dosa apapun tidak ada yang tidak dimaafkan. Karena Allah maha penerima maaf. Jadi di dunia ini bahkan ada hadis, andaikan seluruh makhluk manusia berdosa semuanya, bahkan seperti pasir di lautan, lalu dia datang beristighfar, bertobat kepadaku, aku maafkan. Asalkan tobat yang benar-benar tobat nasuha. Apa tobat nasuha itu? Berhenti, menyesali apa yang dilakukan dan tidak akan mengulangi lagi, dan ganti amal-amal perbuatan dulu yang tidak baik menjadi kebaikan-kebaikan. Justru orang bertobat itu bukan hanya dimaafkan oleh Allah, dicintai. Mana dalilnya? Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang bertobat. Coba, bukan hanya dimaafkan, malah dicintai oleh Allah. Bahkan ada lagi dalil gini, Allah lebih cinta kepada pendosa yang bertobat daripada orang berbuat baik tapi riya. Jadi kalau apakah dosa saya dimaafkan? Dimaafkan. Sebesar apapun dimaafkan. Karena umatnya Rasulullah, kalian dosa apapun Allah tunggu tobatnya. Allah tutup malam yugorgir, ya, sampai sakaratul maut. Kalau ada orang sudah sakaratul maut bertobat, ditutup pintu tobat. Tapi selagi seperti sekarang kita ini sehat kayak gini nih, mau dosa semua diborong ya, membun-bun udah sering, berzina udah langganan biasa, mabuk-mabukan setiap hari. Lalu datang kepada Allah mau bertobat, Allah maafkan semuanya. Jadi untuk Bunda ya, tidak usah khawatir. Yang penting, ayo kita kembali kepada Allah bertobat. Ya, bukan hanya diampuni, malah dicintai oleh Allah. Gitu, Gurunda. Silakan Gurunda. Ya. Masya Allah. Jadi air mata adek ini ya cerminan dosa sudah dihapuskan oleh Allah. Nah, oleh karena itu yang ada sekarang adalah bagaimana hati yang sudah bersih ini senantiasa diisi dengan kebaikan-kebaikan. Di antara manusia, adek ini salah satu manusia pilihan kurasa. Kenapa? Yang pertama, dia berasal dari sesuatu yang menurut saya ya biasalah orang lakoni itu banyak di dunia sekarang, itu banyak diambil dari sana oleh orang yang beda akidah. Di samping beliau bertaubat, suaminya pun ikut bertaubat. Masya Allah. Ini adalah sebuah keistimewaan, Dinda. Makanya tadi sempat saya katakan, dari wanita yang berhijab karena Allah itu akan melahirkan generasi-generasi yang lembut hatinya untuk diarahkan, sehingga anak-anak mereka bisa menjadi anak yang soleh-soleha, menjadi tokoh agama gitu. Terima kasih Dinda. Nama suaminya siapa ini? Nama Arta bang, Arta. Ya, makasih. Saya mewakili Apologet Islam Indonesia mengucapkan terima kasih sudah menyelamatkan adik kami dari tempat yang tidak semestinya menjadi istri yang sah, menjadi istri yang soleha. Mudah-mudahan ya amalnya berlipat kali ganda udah menyelamatkan adik kami ya. Dan andaikan tidak ada Komal ini kami nggak tahu gitu. Kami Islam kecolongan sampai adik-adik kami melakukan hal yang tidak semestinya dilakukan sebagai seorang muslimah. Tapi dengan adanya Komal ini, beliau udah bertobat
dan menjadi istri, mudah-mudahan jadi istri yang soleha, dan adik saya bisa menjadi seorang suami yang baik, membimbing istri, membimbing anak-anak. Saya salut, Masya Allah. Saya akan melangitkan kalian dalam doa-doa saya. Amin. Makasih Bang, makasih. Sama-sama. Allahu Akbar, Masya Allah. Mungkin ada lagi adik yang pastinya dekatkan diri kepada Allah dan bertemanlah dengan orang-orang yang beriman, yang rajin sholat, ya, insya Allah. Bang, satu lagi. Aku minta tolong tuntun lagi aku buat baca syahadat. Dinda tahta lagi. Ayo Dinda, silakan Dinda. Istiqomah aja lah Gurunda, biar Gurunda aja istiqomah udah. Iya. Oke, bisa. Saya pimpin syahadat, boleh. Ikutin saya. Ikutin ya. Iya. Nggak apa-apa, biar beliau lega. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Jadi subhanallah, persaksian beliau itu adalah meyakinkan dirinya bahwa beliau benar-benar bertobat murni karena Allah, bukan karena ada unsur lain. Saya mendoakan semoga adik ini istiqomah dalam menjalankan Islam, jadi istri yang soleha. Baik-baiklah sama suami, jangan menyakiti hati beliau. Beliau orang baik, beliau orang mulia. Ya, tidak banyak laki-laki seperti beliau. Tidak banyak, jarang laki-laki seperti beliau. Jaga hatinya, berbaktilah sama suami. Insya Allah suami pun akan menyayangi adik ini. Insya Allah, amin. Makasih banyak buat abang sama Pak Ustadz, juga buat teman-teman semua. Makasih banyak, sehat-sehat, murah rezeki. Amin. Saya pamit dari Bang Juma sama semuanya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, sama-sama. Kita tunggu KTP-nya ya, Dek. Siap Bang. Iya, Kirim oke. sekarang. Iya. Matiin gimana? Abang turunin. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita turunkan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, indah. Gurunda, mau lanjut lagi? Sedikit lagi, Dinda. Sedikit lagi. Boleh, sedikit lagi. Mau ikut? Boleh. Kita bareng-bareng sini boleh. Udah biar istiqomah. Biar saya ada Gurunda ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya. Kalau Sudah ada istirahat apa-apa, tadi? Iya. Baik. Saya minta maaf tadi saya ketiduran. Enggak apa-apa, Dinda. Saya yang minta maaf mengganggu antum istirahat. Oh enggak. Senang Allahu saya. Akbar. Alhamdulillah, Oke. Dinda. Kalau mau Baik, lanjut, saya mau turun Gurunda ya. Baik, adikku yang baik hati, Masya Allah. Terima kasih Gurunda. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam.
Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.